Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dalam program Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada hari ini. Marilah kita sama-sama merefleksikan sedikit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan keimanan, kualitas iman kita, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapatkan tujuan dan target yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah ayat Al-Quran berkenaan dengan keutamaan puasa dan bagaimana Allah menjelaskan perintah puasa itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja dalam menjalankan peran kita sebagai hamba Allah, kita mendapatkan kewajiban-kewajiban untuk menunaikan tugas kita itu sebagai hamba Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas satu-satunya kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Maka salah satu manifestasi kita sebagai hamba Allah itu adalah menunaikan kewajiban yang telah digariskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari sekian banyak ibadah yang sebagaimana kita tahu, di sana ada ibadah yang mahdhah dan ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tertentu dan ada ibadah yang tidak tertentu. Salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu ayat tadi memulai dengan kata-kata atau menyasar orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu saja hanya orang-orang beriman sajalah yang dipanggil atau yang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah menjelaskan atau memerintahkan kepada kita kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa dengan kata-kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Kata-kata kutiba itu merupakan kata perintah, walaupun bukan dalam sigot amar dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab selalu perintah itu dengan sigot amar, tetapi ya, dalam perintah ibadah puasa ini tidak menggunakan sigot amar, tetapi menggunakan sigot maf'ul, ya, untuk menunjukkan kewajibannya.
kutiba, dengan kata kutiba, diwajibkan atau ditetapkan atau telah dicatat kewajiban ini sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu. Allah menjelaskan ini untuk supaya kita mempunyai koneksi dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman di masa yang lampau, itu pun juga telah melaksanakan ibadah puasa. Jadi kewajiban ibadah puasa itu tidak hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu artinya bahwa kewajiban puasa ini merupakan kewajiban kolektif kita sebagai seorang manusia. La'allakum tattaqun. Allah menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu supaya kita kadar keimanan kita itu meningkat kepada level yang berikutnya, yaitu kepada level ketakwaan. Tentu saja ketakwaan tidak hanya sekedar ketakwaan yang dimotori oleh keimanan yang biasa, tetapi ketakwaan itu lebih daripada level keimanan. Ketakwaan berarti kita antattaqullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, ketakwaan itu adalah sikap ketakutan kita kepada Allah, seolah-olah kita melihat Dia. Kalaupun kita tidak melihat Dia, maka sesungguhnya kita harus sadar bahwa segala tindak tanduk kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas keimanan yang seperti itu, maka itu bertujuan supaya kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita kualitas kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.